Halo brides and grooms to be di rumah. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Selamat datang juga di sesi IG Live The Bride Story bersama saya Kenanga yang akan menemani Anda pada sesi kali ini. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai tren dan inspirasi fotografi pernikahan pengantin selebriti. Nah, tentunya sudah kita akan mengundang pakar dari fotografinya nih tentunya. Nah, buat para brides to be dan grooms to be di rumah, siapa nih yang sedang dalam proses atau baru memulai wedding planning? Pastinya salah satu vendor yang perlu dicari di awal-awal itu adalah vendor fotografer, karena tentunya fotografi ini lumayan esensial ya untuk dalam mempersiapkan pernikahan gitu, karena dalam persiapan pernikahan dan nanti setelah menikah itu biasanya yang kita kenang adalah foto gitu. Jadi foto ini sebagai kenang-kenangan yang akan disimpan sampai nanti setelah menikah gitu. Jadi kita bisa melihat foto-foto waktu menikah gitu. Nah, biasanya juga untuk mencari inspirasi dan tema-tema pernikahan atau mencari pose outfit di media sosial, itu biasanya kalian mencarinya juga di vendor fotografi dan juga inspirasi dari wedding selebriti. Nah, tentunya pas banget pada kali ini kita akan mengundang salah satu fotografer yang memang sudah biasa nih menangani pernikahan dari wedding selebriti, mulai dari Citra Kirana, terus juga Dinda Hau, Feby Palwinta, Ari Kriting, dan yang paling terbaru ini mendapat banyak sorotan kemarin adalah event lamarannya dari Ria Ricis. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang nih mengenai inspirasi juga tren apa sih yang sedang marak digemari di kalangan para pengantin selebriti seputar fotografi pernikahan tentunya. Oke, mungkin kalian juga udah nggak asing sama vendornya, karena namanya nih memang udah sering banget didengar pastinya ya sama brides to be di rumah. Kita akan mengundang Mas Ahmad Nasi selaku fotografer dari Imagenic. Oke, kita undang dulu. Oke, coba dari Imagenic. Halo Mas Nasi. Halo, halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana? Sehat. Alhamdulillah baik ya Ah, kondisinya. Terima Alhamdulillah. kasih. Aman. Terima kasih udah meluangkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol bareng Bright Story sekarang. Hmm. Ya, thank you Oke, juga udah dikasih kesempatan buat sharing-sharing kayak gini. ya. Mungkin Hmm. dari Mas Nasi mau menyapa para Brides to be dulu di rumah. Oh ya, siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, Bride sama Grooms to be nih? Mungkin dari teman-teman semua kayaknya ada yang mungkin udah mempersiapkan hari pernikahannya atau juga masih bingung-bingung milih vendor terutama di bidang fotografi, mungkin bisa ikut full nih dengar kita sharing-sharing pada malam hari ini gitu. Iya, pastinya obrolan kita seru banget dan menarik banget nih ya, karena Amin, amin. membahas mengenai fotografi pernikahan tentunya, Hmm. apalagi Imagenic ini kan udah sering banget nanganin selebriti ya, Mas Nasi nih, wah keren banget Ya emang. sedikit sedikit. Kayak yang terakhir itu kemarin kita suka banget sama foto lamarannya Ria Ricis. Oh iya Kak, Wah siap. itu Itu fotonya kebetulan kita cantik-cantik juga. banget, cakep banget gitu. Wah, thank you, thank you. Mungkin bisa ceritain sedikit nih Mas, Ya, gimana nih? gimana gimana? Tentang yang mana Eh, nih? Oke, ya udah kita mulai dari awal dulu aja kali ya, Boleh, supaya boleh. para Santai. Brides dan Grooms di rumah mungkin ada yang belum tahu Mm-mm. Imagenic tuh vendor apa sih, atau misalnya Mm-mm. seperti apa. Mungkin dari Mas Nasi bisa ceritain dulu secara singkat mengenai kiprah di dunia Mm-mm. fotografi, khususnya wedding fotografi nih dari Imagenic. Oh ya, siap. Oke, Bismillah. Jadi singkat cerita ya tentang Imagenik sebelumnya.
Imagenik ini memang kita fokus bergerak di bidang fotografi, at least foto dan video, terutama fokus di acara wedding dan yang berhubungan dengan seperti lamaran, prewedding, maupun acara kayak pengajian siraman adat ataupun pemberkatan dan post weddingnya juga. Nah, untuk History Imagenik kita sudah bergerak di bidang ini kurang lebih dari 2015 nih Kak kita. Jadi kurang lebih Imagenik ini udah 6 tahun jalan dan ya udah ada beberapa lah bride sama grooms yang sudah percaya sama kita dan jujur kita 6 tahun ini ya nggak ada bosen lah ya. Jadi emang kenapa kita pilih wedding juga kan acara yang selalu penuh cerita gitu kan meskipun apa ada yang sedihnya juga kan cuma kan sedihnya lebih ke arah bahagia Kak biasanya. Ya, karena kan wedding Jadi ya, kalau nangis-nangis wedding. bahagia, betul. Betul, betul. Haru ya. Gitu. Iya betul Kak Haru. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi Imaginik dari start dari 2015 kita basically awal Imaginik itu di Bogor dan sekarang kita sudah ada di Bogor di Jakarta dan untuk klien yang teman-teman mungkin yang ingin pakai Imaginik kita siap kok menerima untuk acara kemana aja nanti bisa langsung diobrolin aja kayak gitu. Wes. Siap ke segala penjuru kota di Indonesia ya. Ya siap Kak. Siap menerima panggilan. Wah, luar biasa Siap nih. mewujudkan cita-cita teman-teman untuk apa namanya merekam momen-momen berharga kalian lah, momen-momen bahagia kalian gitu. Wah, keren banget nih Imagenik, umurnya baru sekitar 6 tahun berarti ya kalau dari 2015 ya. 5-6 tahun ya. Iya Gitu. betul. Dalam waktu yang singkat tapi namanya tuh udah keren banget gitu, udah hits banget nih. Tapi pastinya kan tadi Mas Nasi juga bilang ada harunya juga nih ya. Nah berarti sebenarnya ada nggak sih tantangan apa yang sempat Imagenik alami saat merintis karir nih dan bagaimana sih menyiasatinya? Ya sebenarnya pasti semua teman-teman yang memulai di dunia wedding mungkin pernah ngerasain ya. Jadi namanya kita terjun pertama ya klien belum ada yang tahu kita. Kemudian vendor pun juga belum ada yang tahu kita. Jadi ya mungkin dramanya lebih kayak ke pribadi sih Kak sebenarnya. Jadi kita lebih kayak gimana ya? Kita baru turun kan di dunia wedding gitu kan. Terus kita mungkin pakai alat seadanya. Mungkin awal-awal cobaannya lebih ke diri sendiri sih sebenarnya. Jadi yakin gak sih kita motoin? Apalagi kan memang acara sekali seumur hidup. Tapi ada teman-teman lah yang ngasih tahu, yang terutama yang udah terjun duluan. Kalau memang misalnya bride sama groom nih sudah meng-hire kita fotografer sebagai fotografer pas acara hari, berarti kan bride sama groom sudah percaya nih dengan kita. Jadi pasti kita bisa lebih apa namanya yakin lah untuk menghasilkan karya terbaik karena bride sama groom aja udah percaya gitu sama kita. Jadi itulah yang apa ya memotivasi kita buat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Seperti itu sih. Wah, keren banget. Sangat menginspirasi ya. Nah, kalau untuk wedding fotografi nih ya, biasanya kan ada karakteristik tersendiri gitu dari hasil bidikan gitu. Dan makanya kenapa banyak brides to be dan grooms to be yang percaya nih sama Imagenik gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan hasil bidikan Imagenik dengan fotografer lain gitu? Dan bagaimana Imagenik menonjolkan diri di antara banyak-banyak vendor fotografer pernikahan? Iya, sebenarnya sih kalau menurut aku mungkin nggak terlalu beda jauh ya kayaknya dengan vendor-vendor lain. Cuma kita memang dari awal Imagenik ada, kita berusaha tuh minimal basically di warna kita memang nggak banyak mengubah warna dari ambience acaranya karena kan kita pikir pengantin, bride sama groom sudah menyiapkan acara sedemikian rupa entah dari desain warna dekorasinya, warna lampu dan baju. Jadi memang kita mengusahakan senatural mungkin tuh dari segi itu. Jadi kita mengambil kondisi ambience yang ada. Even itu kalau aku bilang kayak wedding kan memang dipersiapkan. Even itu kayak pre-wedding contoh kayak mungkin kayak kita ngejar sunrise, kita memang ngasilin ambience mungkin kayak kuning gitu kan, atau mungkin kayak kemarin timku juga baru ada yang pre-wedding di Bali, ambience sore yang kayak biru-biru gitu memang kita masukkan seperti itu warna-warna. Jadi kita ngusahain style kita lebih ke natural sih, jadi pengantin bisa mendapatkan warna yang memang sesuai pas hari H gitu. Terutama kita juga memang lebih suka yang bright gitu kan, karena apa namanya kita pikir warna-warna bright ya perempuan lebih
kelihatan cantik mungkin Kak. Jadi kan Oke. siapa sih ya Brides yang Iya nggak pengen bener. kelihatan cantik Iya teman-teman ya, semua. karena Braids kan udah dandan, udah make up, Betul, cantik-cantik ya betul, gitu. betul. Jadi pengen kelihatan lebih cerah mungkin ya di hari Betul, pernikahannya. betul. Betul betul. Itu sih Setuju mungkin setuju. sedikit-sedikit style kita kayak gitu. Oke, jadi Mm, style Imajeni kalau aku rangkum tuh tadi natural dan bright mm, ya, dan Ya, eh, bright. mengikuti momen yang ada juga gitu. Mm. Kalau lagi sunset ya mungkin lebih ke sunset juga warnanya Iya, gitu ya. betul betul Kak. Oke, jadi buat brides to be yang suka dan cocok nih karakteristik Mm, tone fotonya mm. Imagenik lah pilihannya. Siap. Mm. Oke oke. Nah, membahas mengenai wedding celebrity juga nih Mas. Oh ya, Kan siap-siap. Imagenik banyak banget dilihat-lihat nih kliennya dari kalangan selebriti. Nah, tapi Mm. sebelumnya gimana sih awal mulanya bisa memiliki klien-klien selebriti gitu? Ya, jadi sebenarnya gini sih Kak, awal kita Imagine ini kan memang kita sehari itu satu acara karena apa kita pengen memaksimalkan apa namanya hasil pada hari itu kayak gitu. Jadi kita intinya sih basically dari awal kita nggak pernah ngebedain klien. Jadi mau klien bagus, maksudnya apa tempatnya bagus misalnya, atau misalnya klien yang apa namanya mengadakan acara memang sengaja di rumah dengan alasan keinginan orang tua atau lainnya, kita nggak pernah ngebedain itu. Jadi kita ngasilin yang terbaik. Nah kebetulan pada saat itu ada mungkin belum selebriti ya kayak selebgram, Hmm. maksudnya selebriti kali ya mungkin, jadi Ya, ya selebgram gitu. influencer juga Nah mungkin. influencer betul. Jadi waktu itu kita kaget tuh. Jadi pertama kali ada yang menghubungin kita, acaranya termasuk ngedadak pada saat itu gitu. Tapi ternyata kita kaget pas technical meeting, oh ternyata selebriti gitu. Nah dari situlah mungkin apa ya efek bomnya, karena emang motoin selebriti kan emang efeknya lumayan bagus ya di vendor-vendor seperti aku foto kayak gini. Nah dari situlah mungkin apa namanya selebriti-selebriti lain pakai gitu. Kita sebenarnya nggak langsung ujuk-ujuk wedding ya, mungkin ada acara yang aku dapat, kebetulan aku dapat kayak pengajiannya aja. Terus Oke. aku dipercaya untuk nge-shoot bridal shower, tapi sekarang mungkin alhamdulillah aku udah mulai dipercaya nih kayak di acara besarnya seperti lamaran atau weddingnya gitu. Nah, Seneng kalau banget boleh sih. tahu siapa sih selebriti pertamanya nih yang waktu itu book Imagenik? Yang paling pertama aku dulu anaknya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, Oke. Alvin waktu itu. Kemudian aku juga selebriti berikutnya aku pernah fotoin juga Hamidah, mungkin Oh teman-teman ya. pernah tahu ya. Terus ada Dwi Handa juga. Terus kesini-sini ya mungkin selebriti yang lebih ini lagi kayak Wah, gitu. udah Tapi ya banyak tadi lah sih sekarang namanya betul bisa Kak. disebutin. Cuma ya tadi Bisa basically dicek emang ya di Instagramnya Imagenik tuh banyak ya apa klien-klien selebritinya Imagenik nih. Sekarang emang hits banget. siap-siap. Intinya sih kita nggak pernah ngebedain sih. Jadi mungkin ada vendor-vendor juga yang lagi nonton. Jadi kalau kita berusaha semaksimal mungkin di setiap acara apapun, insya Allah sih kita akan memetik sesuatu dari situ sih Kak. Jadi emang kita nggak pernah ngebedain, kita ngasilin maksimal di acara yang ada apa aja kayak gitu. Mungkin memang Brides to Mm-mm. be di rumah juga kan banyak terinspirasi gitu ketika melihat Mm-mm. selebriti gitu. Wah, weddingnya cantik nih, bagus, jadi Mm-mm. mereka terinspirasi dan pengen Mm-mm. mencoba juga gitu seperti itu. Iya, Dan apalagi ini kan untuk momen sekali seumur hidup ya, iya jadi betul Kak, kenang-kenangan banget gitu tentunya betul kalau betul. fotografi gitu. Mm-mm. Oke oke. Siap. Oke. Eh, kita bahas lebih lanjut nih mengenai Boleh. wedding celebrity. Nah, apa sih keseruan atau tantangan saat memotret para celebrity Mm-mm. couple nih? Baik dari momen-momen kan tadi Mas Nasi bilang ada Mm-mm. momen pengajiannya atau mungkin Mm-mm. dari prewedding, lamaran, bahkan Mm-mm. sampai hari H dan setelah menikah gitu, ada nggak sih Mm-mm. tantangan atau keseruan-keseruannya nih? Boleh Oke. diceritain? Nah, kalau tantangan banyak sih Kak sebenarnya. Jadi ekspresi kagetnya kita tuh nggak cuma pas moto hari H sih sebenarnya. Begitu mereka bright celebrity ini ngubungin kita kan kita udah kaget lah ya. Jadi exciting gitu kan. Apalagi memang selebriti ini kan pasti ditunggu-tunggu ya sama masyarakat gitu acara. Jadi uh,
apa ya, lebih ke tadi sih kayak jadi kayak beban ke pribadi sebenarnya, kayak duh bisa nggak ya foto bagus, bisa nggak ya kita bisa apa namanya ngebawa sesuatu yang mereka pengen gitu kan, pasti mereka juga ada keinginan foto videonya seperti apa kayak gitu. Jadi ada sebuah tantangan lah dari kita pribadi. Apalagi kan pasti file-file mereka ini kan ditunggu sama masyarakat kayak gitu. Cuma itu sih sebenarnya yang jadi motivasi kita untuk lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadinya pas acara hari H para bride celebrity ini kita bisa lebih maksimal, dan teman-teman yang kerja juga bisa lebih maksimal, biasanya sih gitu. Nah kalau tantangannya namanya brand celebrity ini kan pasti banyak nge-shoot ya, jadi nggak cuma kita aja, mungkin ada vendor lain, kemudian ada juga dari TV kayak gitu ya. Sebisa mungkin sih kita ngasilin maksimal dengan cara komunikasi juga ke vendor-vendor yang ada untuk bisa dapat yang lebih bagus dari segi foto dan videonya gitu sih Kak. Oh, oke. Mm-mm. Nah, karena kan apa kalau wedding celebrity tuh biasanya treatmentnya juga beda ya gitu. Mm-mm. Biasanya kan kita vendor-vendor juga disuruh ini dulu ya, nggak ngebocorin gitu ya Oh tanggal pasti Kak, pernikahannya. Dia pasti. kan gitu ya. Oh, Nah, betul bisa betul. diceritain nggak sih Mas biasanya Mm-mm. gimana nih menangani selebriti yang kayak harus Mm-mm. sembunyi-sembunyi, terus kayak agar Mm-mm. foto pre-weddingnya atau foto pernikahan itu nggak bocor dulu gitu. Nah, biasanya tim Mm-mm. Imagenik itu kayak menyiasatinya seperti apa? Nah, biasanya sih kalau selebriti ini kan pasti kita ada komunikasi ya kan Kak sebelumnya. Jadi mulai dari awal kayak kapan kita bisa posting kayak gitu kan, kapan kita bisa upload, dan emang SOP kita sih biasanya kalau memang acara itu belum jalan kita nggak akan ada kayak mungkin update undangan, misalnya foto undangan Hmm. atau foto-foto apa, emang kita kita akan keep terus, bahkan kalau setelah acaranya pun kadang ada beberapa selebriti yang mereka nggak ingin diposting kecuali nunggu momen sesuatu, itu kita pasti ikutin SOP gitu kayak gitu. Jadi kita ngejaga banget lah teman-teman semua privacy, bahkan nggak cuma selebriti, mungkin ada teman-teman berat yang nggak pengen Kak, boleh nggak fotoku nggak pengen tayang di IG Imagining ataupun IG lainnya. Oh tenang Kak, ya kita ikutin aja, kita akan keep file Kakak kayak gitu sih. Jadi kita akan ikutin semua apa komunikasi kita sebelumnya sama klien atau bride celebrity tadi gitu sih. Iya, tentunya kayak Mm-mm. ini banget sih ya, kalau untuk wedding celebrity gitu kita juga menjaga privasinya dan Mm-mm. harus semuanya Betul juga Kak. harus berdasarkan izin ya, bukan cuma Ya untuk betul. selebriti, untuk posting calon pengantin lainnya pun juga tentunya Betul. harus izin, betul ya. Aku Mm. setuju banget sih sama Mm-mm. apa konsepnya seperti itu. Mm-mm. Gitu. Ini sama aku juga deh, tadi sambil bacain Ya. komen nih, ada Oh boleh pertanyaan nih, boleh. ada nggak Boleh Kak ada silakan. nge-request ribet dari seleb? Sebenarnya nggak ada sih Kak. Jadi kalau menurut aku karena kita mungkin awalnya agak kaget sih. Jadi kan namanya seleb mungkin notesnya memang agak banyak ya. Jadi Hmm. kan tamunya pasti banyak, keluarganya pasti banyak. Kemudian vendor-vendor yang ikut juga pasti banyak. Mungkin buat teman-teman semua yang baru terjun, mungkin awalnya akan kaget dengan notes-notes seperti itu. Cuma ya kita ikutin aja, kita lebih detail lagi. Yang pasti komunikasi dan kerjasama antar vendor itu penting banget tuh Kak buat foto-foto kayak Ya, gini. ya, Jadi ya. kita harus tahu tuh kayak vendor misalnya MUA apa aja yang harus di take, kemudian mungkin vendor dekorasi atau vendor-vendor lainnya, bahkan kayak detail-detail perintilan itu jangan sampai ada yang skip. Tapi biasanya kita dibantu banget sih sama pihak WO ataupun keluarga untuk detail-detail seperti itu. Jadi selalu diingetin. Jadi intinya sih kerjasama sama komunikasi Kak sama klien, bride celebrity tersebut, sama vendor-vendor lain. Gitu sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang ribet ya kalau Mm-mm. misalnya memang komunikasi dan Komunikasi, koordinasinya udah berjalan baik gitu. betul, betul. Mm. Eh, Oke, kita Ya, beralih ke pertanyaan selanjutnya juga nih. oke. Kan kalau celebrity wedding itu Mm. biasanya brides-nya kan sibuk ya, mereka punya jadwal yang padat Mm, gitu. Nah, betul, betul. biasanya gimana sih mengatur timelinenya agar proses dari awal nih perkenalan, Mm, persiapan, kan ada mm, meeting-meeting juga itu semua mm, berjalan mm, lancar mm. sampai hari H itu gimana, Mas? Ya, nah, jadi karena memang aktivitas mereka ini sangat sibuk Kak biasanya, jadi
kadang juga jarang sampai ketemu sih Kak kadang ya. Jadi saking Hmm. saking sibuknya mungkin kita ketemu salah satu kayak gitu. Jadi kita pastinya punya grup khusus nih Kak untuk ngebahas tentang weddingnya. Even kita kadang suka misah nih antara event satu dengan event lainnya karena kan kadang beda tempat, beda lokasi dan nggak berhubungan. Jadi semisal acara lamarannya kita bikin grup khusus, untuk acara pre-weddingnya kita bikin grup khusus dan di situ kita bahas semua tentang konsep yang mereka inginkan atau enggak konsep juga yang kita coba siapkan kayak gitu sih. Jadi untuk ngatur waktunya ya kalau ketemu memang agak susah, biasanya kita atur coba untuk dengan komunikasi intens via WhatsApp seperti itu biar nggak miskomunikasi juga Mungkin saat ada grup hari-hari. bareng kali ya Betul biasanya. betul Kak, ada grup bareng antar Atau sekarang vendor-vendor kan yang bisa online berhubungan. meeting ya. Iya, kayak kita gini lagi ngobrolnya. Bisa. Oke, jadi bisa Mm-mm. disiasati lah supaya bisa Uh-uh. berjalan dengan lancar. Betul-betul karena sebenarnya kalau aku lihat ya kayak kondisi sekarang kan mungkin gak cuma selebriti ya, mungkin Hmm. teman-teman lain selain selebriti juga banyak yang punya kesibukan ternyata Kak. Jadi kita sangat bantu banget, kita ada grup khusus, bahkan kita punya admin yang beda nih Kak. Jadi untuk tentang Oke. wedding, kemudian ada untuk pre-wedding kita ada admin lagi. Jadi untuk ngebahas lebih spesialis tentang persiapan acara mereka bisa kita bantu lebih detail lagi. Wah, oke Gitu. banget. Jadi lebih spesifik nih. Jadi udah jelas Mm-mm. si bride to-be-nya ini mau apa nih kalau misalnya mau ngomongin Mm-mm. pre-wedding langsung udah ada yang bantunya bagian khusus Betul. gitu ya. Jadi memang Betul betul. lebih terarah ya. Langsung Mm-mm. tahu jadinya set apa aja kebutuhannya. Iya betul Kak. Gitu. Oke, oke. Wah, Mm-mm. keren banget nih. Terus nih aku pengen tanya juga penasaran Mm-mm. sama kemarin kan Imagenik baru handle Ria Ricis nih gitu. Mm-mm. Nah, eh, ada apa sih keseruan-keseruan ngurusin weddingnya, persiapan lamarannya gitu? Boleh diceritain Oh, nggak iya. Mas? Oh ya siap Kak. Kebetulan aku juga yang ada pas hari H. Jadi Masnya yang Mas Nasi yang foto juga kebetulan ya? ya kebetulan aku juga Wah, kayak yang ada di situ. Jadi mm, sama Mas Fahmi yang video oke. sama teman-teman yang lain. Nah, keseruannya apa ya? Ria Ricis kan salah satu brides Muslim ya Kak. Jadi Mm, memang kan ada notes-notes kan kayak aku nggak mungkin kan masuk ke ruangan kalau memang Kak Ricis belum sampai apa belum hijab misalnya kayak oke, gitu. Terus oke. kemudian aku juga ada notes untuk pose beauty berduanya jangan bersentuhan, jangan terlalu Oke. Karena masih uh, lamaran kan ya? betul. Kemudian kan memang muslimah juga. Jadi aku notes seperti itu dan keseruannya banyak sih Kak mulai dari pagi ternyata pas aku lagi make up nih ya Kak Ricis juga luar biasa jadi pas make up itu dia sambil itu Kak apa namanya latihan saman gitu ternyata itu Oke. surprise-nya dia untuk apa Oh, calon suaminya untuk kategorian itu untuk mempersiapkan apa sambutan tari saman pas acara lamaran kan jarang banget tuh kayak iya, acara iya, iya. Jadi nari menyambut pasangannya dengan menari uh, saman ya itu betul. ricisnya ya yang kayak gitu. Iya betul itu kan Oke. apa namanya karicisnya langsung itu pas lagi apa setelah makeup ya setelah sebelum beauty shoot Kak Ricis sampai harus latihan terus gitu kan karena persiapannya juga baru baru 4 hari katanya gitu kan Oke. keseruan-keseruan seperti itu sih terus kemudian ada sambutan adat yang mungkin sekarang lagi agak ramai juga nggak cuma di wedding yang ada cuma di event lamaran juga ada prosesi adatnya gitu-gitu sih Wah, keseruannya. keren banget. Ini Mm-mm. waktu awalnya nih Mm-mm. Ria Ricis approach Imagenik itu gimana Mm-mm. nih? Itu dari memang Ricisnya langsung atau Mm-mm. melalui perantara WO atau gimana nih? Waktu Oh iya, itu. sebelumnya ini sih Kak, Heeh. kita pernah ada satu shoot ya, jadi kita sempat nge-shoot video klip salah satu video klipnya Kak Ricis waktu itu, Oh, Kak, oke. cover wedding, apa cover Mm-mm. video musik waktu itu, terus kebetulan karena requestnya video, jadi aku nggak turun waktu itu ada Mas Fahmi yang di situ Mm-mm. untuk shoot video itu awal kenal Kak Ricis, kemudian pas acara hari hanya aku direkomendasikan dengan vendor lain gitu Kak Ricis mau acara nih dan pengen kalian yang nge-shoot kalian bisa support gak dan alhamdulillahnya pas tanggalnya Kak Ricis acara kita free gitu kita
available untuk Atau nge-shoot siap Kak lah pokoknya. Ricis gitu. Jadi siap berangkat dan kebetulan kan setelah kita ngobrol, ternyata Kak Ricis konsep weddingnya, apa konsep acaranya bagus dan memang yang dia inginkan sesuai sama karakter yang kita punya, baik foto atau videonya. Jadi bismillah kita kerjasama bareng untuk acara kemarin lamarannya. Gitu sih Kak. Oke, dan Hmm. hasilnya juga fotonya cakep-cakep ya, dan Alhamdulillah pastinya suka. memuaskan ya. Mm-mm. Ditunggu foto-foto Mm-mm. cakep-cakep lainnya nih. Wah siap atau Kak. Siap. Oke, oke. Kita sekarang beralih nih dari membahas wedding celebrity, sekarang Mm-mm. ke persiapan juga nih untuk pre-wedding gitu kan. Prewedding boleh Karena kan boleh. Mm. dari Majenik ini bukan hanya fotografi untuk Mm-mm. saat wedding aja ya, tapi juga Mm-mm. pre-wedding juga Prewedding kan. gitu. Nah, biasanya nih kalau dari Mm-mm. Imagenik ini, Mm-mm. bagaimana sih proses menentukan tema dan konsep pemotretan untuk prewedding? Iya, untuk prewedding sendiri yang tadi aku coba spill sedikit, emang kita ada Hmm. admin khusus nih namanya Kak Disi. Nah, dia memang untuk handle acara prewedding. Jadi buat para brides to be dan grooms to be yang belum memiliki konsep atau gambaran nanti bisa share dengan tim kita. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian sudah punya konsep gitu kan, sudah punya apa namanya mood board untuk acara kalian, kita dengan senang hati untuk support itu gitu. Kadang mungkin ada yang kurang sesuai atau apa, kita bisa komunikasi yang sebelum menjelang hari H kayak gitu sih. Jadi kita punya grup khusus itu, kita bisa ngebahas semua sih. Kadang kan kita mungkin udah punya teman-teman vendor lain yang berhubungan tentang prewedding, mungkin ada yang belum tahu nih Kak tempatnya di mana, kemudian belum juga mungkin belum apa, ada juga yang belum tahu untuk aku nggak tahu nih Kak bajunya kayak gimana, atau bahkan uh, kadang ada yang prewedding ingin dekorasinya seperti apa, kita insya Allah bisa bantu semua untuk support teman-teman semua untuk foto prewedding biar bagus dan sesuai dengan harapan kalian gitu. Oke, jadi memang kalaupun datang dari konsepnya masih nol, itu tentunya Mm-mm. masih bisa dibantu lah ya sama Bisa betul tim Kak. Imagenik Mm-mm. gitu. Oke, nah biasanya kalau memilih Mm-mm. lokasi foto prewedding yang tepat tuh gimana sih Mas? Nah sebenarnya kalau Misalnya mau indoor untuk atau mm-mm. outdoor gitu kan? Mau di mana itu gimana tuh biasanya? Ya, sebenarnya balik lagi sih Kak. Biasanya kita lempar lagi nih ke klien. Kita kan akan lihat kondisi klien. Kadang ada yang super sibuk, ada yang penuh kesibukan, terutama yang kerjanya mungkin padat atau seperti selebriti tadi. Jadi kita tawarkan biasanya lebih ke indoor di dalam kota gitu kan. Atau memang yang berkeinginan untuk konsep yang lain seperti kemarin kan juga ada apa brides kita yang punya konsep untuk foto di kapal gitu kan. Kemudian ada juga Hmm. yang sempat jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri. Kita tentunya akan menyesuaikan dengan keinginan klien. Nah, untuk teman-teman yang memang waktunya padat, biasanya memang kita rekomendasikan lebih ke indoor dan di dalam kota gitu. Tapi tenang aja kok, fotonya nggak bakalan gitu-gitu aja. Jadi studio sekarang kan mungkin para brides mungkin udah sempat lihat-lihat referensi foto. Sekarang mungkin studio udah lebih menarik gitu kan. Mungkin ada juga referensi tempat lain selain studio, mungkin kayak apa Airbnb kayak gitu, mungkin bisa Oke, jadi spesialis. banyak ya. Banyak referensi betul sih. Oke, bisa Mm-mm. disesuaikan aja sama keinginan juga sebenarnya ya. Dan nanti Betul pokoknya betul. disulap nanti hasilnya bagus intinya gitu ya. Siap siap Kak. Mm-mm. Oke, biasanya apa sih kesalahan-kesalahan Mm-mm. yang perlu diperhatikan nih dalam pada sesi foto prewedding? Sebenarnya gini sih, kalau aku biasanya dengar cerita dari teman-teman yang lain tuh biasa masalah komunikasi sih Kak. Jadi apa? Itulah pentingnya komunikasi, pentingnya ada grup antara kalian brides to be dan grooms ataupun dengan vendor. Jangan sampai ada miskomunikasi karena komunikasi itu penting. Jadi kayak kalian pengennya seperti apa, kemudian gambaran fotografi seperti apa. Nah, itu bisa dibantu dengan uh, grup tadi, dan nanti biasanya di grup itu kan kita bisa nentuin untuk mood boardnya kayak gitu sih. Jadi mungkin banyak kesalahan lebih di komunikasi sih, sama sebelum untuk
komunikasi itu biasanya mungkin teman-teman semua bukan nggak sesuai dengan vendor ya. Jadi bukan salah milih vendor ya. Jadi lebih kayak kalian ketika milih vendor belum lihat-lihat dulu nih referensi fotonya gitu. Jadi kalian juga ketika milih vendor juga harus tahu oh karakter foto vendor ini seperti ini, oh, karakter vendor ini seperti ini gitu. Jadi kalian juga harus tahu dari awal keinginan kalian seperti apa gitu sih. Jadi emang udah Mm-mm. sesuai karakter harusnya ya gitu. Jadi memang Mm-mm, kalau mm-mm. sukanya Imagenik berarti ya memang karakternya juga udah sesuai gitu Iya harusnya. betul Kak, karena kalau mungkin sekarang teman-teman semua udah tahu ya mungkin karakter foto kita lebih ke brights dan natural. Hmm. Nah sebelumnya sebelum tahu kita mungkin ada tuh klien yang kayak Kak aku pengen yang foto pakai strobis gelap kayak gitu. Nah biasanya Hmm. kita akan edukasi sih ke klien. Oh Mbak, sorry bukannya kita nggak pengen apa nggak bisa bikin kayak gitu, cuma memang karakter foto kita seperti ini. Nah itu penting juga sih buat teman-teman vendor maupun Bracebi untuk komunikasiin masalah itu sebelum apa lanjut kayak gitu. Oke, Hmm. oke. Jadi penting ya, yang penting dikomunikasikan semuanya. Mm-mm, mm. Oke. Nah, biasanya tim Imagenik juga turut andil nggak sih untuk menentukan Mm-mm, outfit, make up, mm-mm. hairdo pada saat sesi pemotretan nih? Nah, kalau nggak ada tadi sih Kak, balik lagi. Kalau Mm-mm. misalnya memang nggak ada, kita akan bantu. Jadi kita akan memberikan referensi beberapa ini cocok nggak, ini cocok nggak. Tapi kalau misalnya memang sudah ada, kita nggak pernah contoh ya kayak Kak aku udah ada MUA ini, oh jangan yang itu Kak, itu gini gini gini, ini aja. Kita nggak sih. Jadi kita akan komunikasi sama kalian, kita akan ngikutin juga keinginan kalian. Kalau misalnya memang udah ada referensi vendor kita akan follow, tapi kalau misalnya kan nggak ada, contoh kan berat yang super sibuk ini kan bahkan sampai nggak Mm-mm. bisa saking sibuknya sampai aku nggak tahu nih Kak referensi vendornya apa, prewednya kayak gimana. Nah itu boleh banget langsung DM kita aja nanti kalau memang sudah cocok dengan Imagini, nanti kita bantu buatkan grup untuk kita bantu ngebahas detailnya, detail poin-poin persiapan prewedding kalian gitu. Bisa menyesuaikan lah ya Mm, gitu. Yang mm, penting diinfo aja sebelumnya gitu apa mm, vendor yang mm. perlu disiapin atau Mm-mm, belum ada gitu ya. mm-mm, gitu. Gitu. Wah, oke oke. Mm-mm. Nah, oke. Nih, bagaimana sih tim Mm, Imagenik membantu pasangan calon pengantin yang kaku atau bingung berpose di depan kamera? Nah, kan kalau mm-mm. misalnya selebriti kan mereka biasanya udah paham lah ya Iya, angle-angle, betul terus udah betul. tahu cara berpose. Nah, kalau buat Brace to be yang Mm-mm, jarang gitu, kadang kan malu di depan mm-mm, kamera nih. Ini biasanya menyiasatinya mm-mm. gimana nih Mas untuk pre-wedding ataupun lagi wedding? Nah, poinnya aku coba bikin dua dua frame kali Kak ya. Jadi maksudnya dari segi brides ataupun dari segi apa fotografer. Jadi kalau dari segi brides dari aku sih kalian lepasin aja. Kalian percayain semua sama vendor-vendor yang ada. Jadi jangan kalian tahan-tahan kayak, duh aku takut, duh aku gimana. Kalian pokoknya enjoy aja. Kalian udah pilih vendor itu, baik itu foto maupun vendor lainnya, kalian percayain aja semua. Nah, buat para fotografer, coba sebelum kalian mulai untuk foto, kalian ajak ngobrol dulu Kak. Jadi kan kalau kita sudah ngobrol, biasanya lebih cair gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. untuk posenya untuk yang kaku ini memang agak beda. Jadi kita biasanya lebih kayak ajak ngobrol, terus kita lebih sering kayak eye contact gitu kan kadang ekspresinya bakal keluar tuh kalau bride sama groom ini eye contact kayak gitu. Nah, atau enggak kita coba suka ini sih apa namanya godain gitu ya. Coba dong Oke, oke. panggilan sayangnya apa. Dibercandain ya, Nah, betul kan kita biar kasih jokes-jokes. ada cair juga suasananya. Betul Ya, ya, biasanya ya, kita ya. kasih jokes-jokes gitu kan. Jadi akhirnya lepas tuh ekspresinya. Nah, biasanya kalau udah kita ajak ngobrol di awal, kita kasih jokes-jokes di awal, untuk berikutnya klien bisa lebih lepas. Karena kan ya kalau ekspresinya lepas di foto juga lebih bagus. Biasanya kita kalau di prewed kita kasih kayak gitu, tapi kalau di wedding biasanya sebelum mulai acara kita brief tuh Kak. Jadi sebelum benar-benar acara, contoh misalnya sebelum pengantin masuk ke ballroom kita akan coba brief kayak Kak, kalian nanti pas jalan enjoy aja ya sama momennya. Kalian sapa teman-teman yang ada, jangan lihat
biasanya kan kalau gugup tuh suka lihat ke karpet Iya, atau ya. lihat kemana. Jadi kita suka brief kalau kak kamu mau lepasin aja teman kamu di kanan, keluarga kamu di kanan kiri, kalian sapa aja. Itu biasanya lebih apa Bryce bisa lebih lepas ekspresinya seperti itu. Mm-mm. Oke. Terus gimana sih Mas Mm-mm. menyiasati mengambil momen-momen penting di dalam wedding gitu? Biasanya kan ada Mm-mm. momen-momen candid, terus momen-momen Mm-mm. penting-pentingnya nih. Ini dari Imagenik Mm-mm. biasanya gimana nih? Nah, kalau kita sih SOP-nya sebelum acara pasti tim foto akan punya detail Kak. Jadi detail satu rundown acaranya. Nah, di situ kan biasanya sudah ada flow acaranya, mungkin habis akad, adat atau mungkin apa flow lainnya. Nah, kemudian di selain rundown itu kita juga punya notes nih Kak. Biasanya sekarang apa namanya Bryce mungkin punya keinginan khusus nih Kak. Aku pengen foto ini, foto itu. Nah, kita akan ikutin flow itu kayak gitu. Nah, tinggal pas acara ya kita maksimalkan detail-detail itu yang ada. Sekaligus kita komunikasikan pas hari hanya gitu. Oke, jadi Hmm. pas banget momen yang diambil tuh bener-bener momen yang jadi kenang-kenangan banget Sesuai. yang bakal terkenang ya. Betul. Sesuai. Nah, satu lagi sih paling kalau buat vendor Hmm. foto, kalian jangan banyak bengong. Jadi sebisa Harus mungkin tuh cekrek kayak cekrek cekrek ya. kayak lihat nih kadang apa namanya ada momen gitu kan ternyata apa Bryce lagi sapa temennya temen lamanya gitu kan ternyata sedekat itu gitu kan. Kalau kita bisa ngambil kan jadi momen berkesan buat Bryce-nya itu kan kayak gitu. Jadi untuk para fotografer lebih standby lagi buat nangkap-nangkap momen itu. Hmm. Oke, keren banget ya Imagenik nih. Hmm. Nah, kita balik lagi ke tema kita. Oh, Hmm. aku pengen tanya dan penasaran juga nih. Kalau di Hmm. Imagenik sendiri, tren tema atau konsep foto pernikahan seperti apa sih yang sekarang nih lagi digemari oleh para calon Hmm. pengantin klien-klien Imagenik? Ya, kalau aku lihat sih ya dari klien-klien yang terakhir ini kayaknya lebih banyak juga yang adat sih Kak. Jadi beberapa berat itu bahkan aku pernah ketemu juga kayak Kak kok tema konsep preweddingnya adat Jawa gitu kan. Hmm. Emang ada yang Jawa gitu kan. Oh ternyata nggak ada sama sekali dari Brides maupun dari grupnya ternyata memang keinginan mereka ingin foto seperti itu, foto adat Jawa misalnya atau adat lainnya kayak gitu sih. Nah sekarang juga banyak tren juga apa namanya untuk tadi acara lainnya seperti lamaran ada selipan acara adatnya kayak gitu sih. Nah terus untuk foto prewedding yang aku lihat sekarang sih kayaknya brides itu juga mau udah punya konsep yang di luar dari yang ada contoh kayak playing sepatu roda misalnya Hmm, ya, oke, oke. terus untuk event yang tadi Lebih di colorful and kapal playful ya. nah betul Kak jadi lebih kayak nyoba sesuatu yang beda gitu di preweddingnya gitu Wah, gitu apalagi sih cocok banget sama apa karakternya Imagenik ya yang warnanya bright gitu. Jadi warnanya pasti lebih keluar ya lebih fun ya gitu. betul betul Ini jadi aku tadi ini juga nih Salfok sama ada pertanyaan. boleh boleh Pernah nggak nemu venue yang warna-warni terus kayak foto Mm-mm. wedding di dekor warna-warni. Nah, gimana nih Mas? Pernah nggak Mm-mm. menemukan seperti itu dan gimana Imagenik mengambil kalau backdrop yang warna-warni gitu. Karena kan banyak Mm-mm. ya kalau tradisional apalagi yang Mm-mm. adat gitu biasanya Mm-mm. backdropnya lebih warna-warni. Itu gimana nih Mas? Nah, kalau untuk backdrop warna-warni, biasanya kan kita nggak bisa merubah itu ya. Maksudnya yang tadi aku jelasin di awal juga kadang kan Brides emang pengen konsepnya seperti itu kan kita nggak bisa apa namanya kayak kau jangan yang gitu dong gitu-gitu kan nggak bisa gitu ya karena kan itu kan mimpi apa mimpi bridesnya untuk acara itu. Nah biasanya kita kondisikan ketika technical meeting lebih ke lampu sih Kak. Jadi permasalahan kita kadang kan ada yang lampu warna-warni sebisa mungkin memang warna kita usahain satu warna jadi biar ambience memang sesuai satu itu. Nah kedua kalau misalnya memang pas hari H
tidak bisa pas hari H acaranya belum mulai, biasanya kita kondisikan, kita cari itu kayak orang dari lightingnya yang mana, kita komunikasikan juga dengan pihak KO dan pihak brides tentunya, Kak boleh nggak Hmm. kalau lampunya ini aku matikan atau bisa nggak sempat kita ganti. Tapi kalau balik lagi misalnya acaranya memang sudah jalan, kita usahain di post processing sih, lebih lebih ke editingnya kayak gitu. Editingnya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang punya idealis foto seperti apa, kalau misalnya memang triknya menemukan dekorasi yang warna-warni, oke, kalian ambil di foto di tempat itu karena kan memang itu keinginan dari brandnya. Tapi kalau kalian juga butuh foto lebih banyak lagi, baik untuk kalian atau untuk brandnya, kalian bisa cari tempat lain selain yang di situ gitu sih. Mm-mm. Oke, jadi memang ambience dari weddingnya sendiri itu Mm-mm. mempengaruhi ya, Iya gitu. betul Jadi Kak. memang dari awal udah tektokan juga pastinya ya, tim Betul Imagining betul. sama Sama vendor vendornya lain. gitu. Betul karena jujur ya Jadi, Kak, kalau buat aku nih ya sebagai fotografer, aku nggak bisa dalam artian bikin bagus foto kalau aku sendiri gitu kan. Jadi aku pasti akan ngobrol juga dong tentang lampunya seperti apa misalnya gitu kan. Kadang bagus juga sih, aku suka nih kalau misalnya ada klien yang nanya gitu kan, Kak ini bagusnya gimana ya gitu kan, ini bagusnya di foto gimana. Aku juga dengan open juga untuk sharing gitu sih masalah lampu-lampu atau warna lainnya gitu. oke, jadi Mm-mm. brides to be nggak perlu khawatir nih, misalnya emang aku pakai Mm-mm. adat eh, apa Palembang. Biasanya kan kalau adat Palembang tuh Mm-mm. backdropnya warna-warni gitu, merah, hijau gitu Mm-mm. ya. Jadi nggak perlu khawatir Mm-mm. nanti di kamera terlihat seperti apa, karena pastinya Mm-mm. dari tim Imajinik udah profesional ya, udah paham Mm-mm. gimana Siap. nanti hasilnya, intinya akan memuaskan gitu ya. Betul betul. Intinya sih aku suka sih sama adat Oke. itu. Adat itu menarik banget karena tiap daerah punya warna yang beda, punya Hmm, desain yang beda. Dan kalau buat betul. aku pribadi, aku suka warna-warna adat itu. Mm-mm. Memang kalau diperhatikan juga Imajinik banyak ya apa klien-klien adat gitu, apa Mm-mm. memang warna-warni gitu. Mm-mm. Iya kak, Jadi banyak kita adat. suka di adat. Tapi selain adat juga untuk wedding internasional juga Imajinik suka handle kan ya? Oh, sering nggak? Sering, semua kok. Jadi buat para brides kita handle semua event tadi. Jadi mulai dari pre-wedding, lamaran maupun wedding dan kita handle juga untuk klien tema konsep wedding internasional maupun tema konsep wedding tradisional itu. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih. Ada nggak sih permintaan khusus dari brides yang minta Hmm. angle khusus atau kayak gimana gitu? Nah, Biasanya kan kalau brides, aku pengen angle kanan, angle kiri gitu. Itu ada nah nggak betul biasanya? Kak. Kalau angle itu ada ataupun tidak ada, kita pasti akan tanya Kak di awal. Jadi Oke. karena ya tetap benar gitu, maksudnya emang perempuan itu emang ada sisi terbaiknya gitu ya. Kita juga awal-awal kaget oh iya ternyata emang cantik dari sini. Jadi biasanya Oke. kalaupun kita nggak ada notes atau nggak dikasih tahu, kita biasanya akan tanya, bahkan jadi kayak Kak kamu sukanya dari mana, biasanya kamu selfie suka kiri atau kanan, biasanya kita akan ikut itu kayak gitu, kecuali pas prosesi kalau Hmm. prosesi kan kita nggak bisa ganggu framingnya dari mana kayak gitu. Oke. Hmm. Wah, nggak kerasa nih kita udah hampir mau 40 menit kita ngobrol-ngobrol. Seru banget Siap, bahasan kita siap. hari ini ya. Semoga bermanfaat Mungkin buat teman-teman semua. iya, semoga pastinya dong bermanfaat dan menginspirasi untuk Brace to be di rumah nih. Apalagi yang Siap. lagi mempersiapkan pernikahan ya. Oke, aku juga mau tanya nih satu lagi nih. Boleh, boleh, Siapa Kak. siapa selebriti atau calon pengantin lainnya dari tim Imagenik yang ingin Mm-mm. sekali terlibat dalam proses pemotretan pernikahannya? Oke, yang nextnya nih Kak ya. Iya. Nah, balik balik lagi tuh Kak, aku nggak bisa ngebuka sebenarnya. Jadi Atau apa yang ingin namanya? gitu misalnya, harapannya pengen Um, misalnya artis lagi atau mm, influencer lagi gitu. Ya sebenarnya ya tadi sih aku nggak pernah ngebedain klien. Kalau misalnya memang ada selebriti yang masuk,
percaya banget dengan Imagenik untuk di photo and weddingnya. Jujur kita senang banget karena selain buat kitanya sendiri positif ya, jadi untuk Imagenika sendiri juga hasilnya bisa lebih positif, dan bride juga mungkin insya Allah akan suka dengan foto-foto yang kita punya. Nah cuma ya tadi aku nggak ngebedain selama jadwal itu cocok dan memang konsep fotonya itu cocok gitu. Jadi apa konsep foto yang pengen mereka bikin sama warnanya ya. videonya betul itu suka dengan yang kita ingin, insya Allah kita akan kalau jadwalnya memang sesuai kita akan lanjut untuk kerjasama gitu. Iya, jadi info aja dulu tanggalnya gitu ya, tanggal pernikahannya, jadi available apa Mm-mm. enggak nih Imageniknya Ya gitu. betul Kak. Jadi buat para brides jangan sungkan, kita open banget kok. Jadi semisal udah ada tanggal atau sekedar ingin tanya price list, pokoknya jangan sungkan, DM kita kebuka lebar, WhatsApp kita kebuka lebar, atau email atau website. Kalian bisa langsung tanya-tanya seputar wedding, seputar price list kita, atau bahkan pengen make sure tanggal misalnya gitu. Jadi nggak ada batasan acara mau Hamin sebulan atau misalnya Hamin setahun, bisa langsung kontak ke kita aja. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin. Oke, wah luar biasa sekali nih. Oke, Hmm. ya udah terakhir nih Mas, mungkin Hmm. saran dari Mas Wah, udah Nasi terakhir untuk aja nih para. Kak. Iya, kita udah mau Cepet banget. waktunya udah mau habis nih, udah 46 menit kita ngobrol-ngobrol seru banget. Nah, oke, mungkin Siap. terakhir lagi ini untuk para breastube di Hmm. rumah yang menonton, tips dalam memilih vendor fotografi pernikahan yang Hmm. tepat. Oke. Ala Mas Nasi. Oke. Poin satu kalau dari pengalaman pribadi aku adalah hasilnya sendiri. Jadi kalian harus lihat portofolio yang dia punya. Mungkin kan sekarang zamannya sosmed mudah ya. Jadi kalian bisa lihat di IG, mungkin ada beberapa di YouTube atau website. Kalian coba dulu sesuaikan dengan karakteristik kalian. Kalian udah suka belum sama hasilnya, baik itu foto ataupun misalnya videonya. Nah kalau step satu udah lewat, step kedua adalah kalian personalnya gitu. Jadi kalian bisa meeting dulu misalnya, atau sekarang kan mungkin zamannya sosial media, kalian bisa Zoom atau video call seperti ini. Kalian memang sudah suka dengan personalnya juga, kalian bisa lanjut untuk mempercayakan acara kalian dengan mereka. Itu sih tips dari aku. Kadang ada beberapa beras kan yang sampai salah milih vendor, mungkin ada salah komunikasi di awal. Jadi saran aku jangan sungkan untuk ngobrol, nanya-nanya sama vendor yang kalian Open aja ya. ingin pakai. Betul Kak, karena acara ini kan sekali seumur hidup ya, jangan sampai ada problem. Jadi intinya kalian komunikasikan, jangan sampai lepas begitu aja sama vendor tertentu. Insya Allah acaranya lancar sampai hari hanya. Wah, keren banget dan sangat menginspirasi ya Mas Nasi nih tipsnya. Siapa? Tentunya para brace to be di rumah jadinya tahu dan paham nih gimana caranya memilih vendor fotografi yang tepat. Wah, seru banget, kita nggak kerasa udah di penghujung acara nih Mas Iya Nasi betul. ngobrolnya. Udah Wah, udah terakhir aja nih. ya mungkin brace to be yang misalnya tertarik atau nanti mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa langsung Siap. menghubungi Majenik ya tentunya gitu. Boleh Kak, Nah, bisa berarti kita. Oke, nah tadi juga kita udah membahas dari awal tips-tips memilih vendor foto, terus juga mengenai tren pernikahan, bahkan sampai kita cerita mengenai di balik layar dari persiapan pernikahan selebriti gitu ya. Itu udah kita rangkum juga tadi dalam sesi IG Live kali ini. Jadi buat para brace to be yang tadi misalnya ketinggalan, gak perlu khawatir karena IG Live ini bisa ditonton lagi karena kita simpan di IGTV-nya The Bride Story. Siap. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, baik brides to be, grooms to be maupun vendor-vendor lain. Iya, terima kasih banyak nih Mas Nasi udah kasih ilmu-ilmu bermanfaat dan tentunya menginspirasi
Tentunya kita Mm-mm. pasti masih menunggu karya-karya keren-keren lainnya dari Imagenik ya, Mas. Waduh, siap-siap Kak. Siap, thank you juga Kita Kak tunggu dari selebriti lainnya. siap-siap. Insya Allah mudah-mudahan apa penantian teman-teman semua, foto-foto kita selalu disuka. Kita juga berusaha untuk menghasilkan karya terbaik dan mudah-mudahan tadi teman-teman suka dan thank you juga buat Bright Story Kakak Nanga udah dikasih kesempatan buat sharing-sharing kayak gini. Sama-sama. Siap. Oke. Mungkin kita akhiri sesi live kali ini. Ya, Nanti siap. kita akan bahas topik-topik seru lainnya di IG Live Bright Story. Jadi jangan Siap. lupa untuk stay tune terus di Jangan lupa Instagram The stay Bright Story. tune. Oke, siap. Jangan lupa juga nih kita lagi ada acara Bright Story Mm, Online Wedding Fair yang sedang berlangsung sekarang sampai nanti tanggal 2 November mendatang. Nah, mm. karena kamu bisa mendapatkan beragam paket pernikahan dan juga ada diskon jutaan rupiah dan juga ada giveaway emas. Nah, jadi Wah, siap. di situ banyak pilihan Mm. vendor-vendor nih. Jadi buat kalian yang lagi mempersiapkan pernikahan, ini adalah momen yang tepat gitu untuk pilih vendor. Terutama lagi cari vendor fotografi bisa ke Imagenik ya. Oh, siap, Kak. Gitu. Siap. Oke, sekian sesi IG Live kali ini. Sekali lagi aku terima kasih banyak sama Mas Nasi dari Aku Imagenik. juga, thank you juga. Sukses terus untuk Imagenik ke depannya. Amin, amin. Sukses Terima juga kasih sudah Bright Story. bergabung, Thank you Brace to banget. Be. Ya, oke. Mm-mm. Kalau begitu saya Kenanga pamit undur diri dari Mm. IG Live kali ini. Bye bye, stay healthy.